Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bukan Kaleng-Kaleng, Inilah Kamu Sebenarnya. Oke Sagi, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagi, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Five of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Death. Kartu ketiga, di sini kita punya Judgment. Kartu keempat, di sini ada Ten of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Six of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Sun. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Nine of Pentacles. Oke, Sagittarius. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bukan kaleng-kaleng, inilah kamu sebenarnya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Nine of Pentacles. Nah, kartu ini menggambarkan sebuah kemapanan, sebuah kemajuan, peningkatan setiap sektor kehidupanmu dan berimbas kepada meningkatnya, melesatnya penghasilan dan finansial yang kamu miliki sehingga kehidupanmu menjadi semakin sejahtera. Dan di sini juga menggambarkan kamu seolah-olah menjadi seseorang yang sangat kaya ataupun sangat beruntung. Kenapa? Karena di sini kekayaan bukanlah diukur dari berapa banyak harta yang kita miliki, berapa banyak tabungan kita yang ada di tempat penyimpanan uang. Tetapi kekayaan di sini adalah berarti kamu mulai bisa menjadi seseorang yang berguna, bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Dan kamu juga bisa memberikan hal-hal yang baik yang kamu tahu, yang kamu punya untuk berbagi, untuk membantu, ataupun untuk bisa mempermudah orang-orang yang ada di sekitarmu. Makanya di sini tergambar kamu akan sangat kaya. Dan hal inilah yang menjadi impian dan harapan yang selama ini kamu dambakan. Nah, kenapa ya ada kemapanan? Kenapa ada hubungan, ada lingkungan ya yang semakin percaya, yang semakin nyaman, dan hubungannya menjadi semakin baik? Nah, mungkin di sini kamu benar-benar telah bisa buktikan ya bahwa dengan segala keterbatasan, bahwa dengan segala perlakuan, sikap ya dari orang-orang dan lingkungan yang mungkin dulu ada beberapa yang kurang baik terhadap dirimu, justru kamu bisa menjadi lebih maju, justru kamu bisa bangkit dari keterpurukanmu pada saat itu, dari keadaan-keadaan yang mungkin tidak membuatmu nyaman pada saat itu. Kenapa? Karena di sini kamu sudah memiliki komitmen bahwa untuk tidak lagi memperdulikan, memikirkan apa pendapat orang, apa pemikiran orang, apa cerita orang di belakang kamu terhadap dirimu. Dengan kata lain, kamu sudah tidak baperan lagi terhadap apapun sikap, apapun perlakuan, apapun pendapat orang lain yang ada di sekitarmu dari lingkungan manapun. Dan dengan begitu, kamu tetap bisa mendorong dirimu melakukan hal-hal yang terbaik pada kegiatan-kegiatanmu. Dan di samping itu, kamu juga terus berada pada koridor yang benar, pada jalur yang tepat,
Dan pada akhirnya permasalahan-permasalahan, pekerjaan-pekerjaan, tuntutan dari bisnis dan usaha mampu kamu capai, mampu kamu selesaikan dengan sangat baik. Dan dari situlah ada kemudahan, ada terbantunya, ya, lingkungan-lingkungan orang-orang sekitar yang melakukan kegiatan bersama dirimu. Karena apa? Karena permasalahan yang kamu selesaikan itu adalah solusinya saling menguntungkan untuk satu sama lainnya. Sehingga mereka merasa terbantu, merasa dimudahkan. Nah, dari situlah mereka kembali berbalik untuk merubah sikapnya, merubah cara pandangnya kepada dirimu menjadi lebih baik, menjadi lebih positif. Dan inilah yang menjadi salah satu kunci kenapa kemapanan terjadi di dalam kehidupanmu. Kenapa finansialmu menjadi semakin baik. Karena lingkungan dan orang sekitar sudah semakin support, semakin mendukung, dan semakin nyaman dengan dirimu. Dan hal inilah yang akan mempermudah kamu untuk mengembangkan sayapmu, untuk melangkah lebih lebar, dan untuk meraih apapun yang kamu impikan dengan memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada. Makanya tanpa kamu sadari, kamu banyak membantu, banyak berguna, ya, telah mampu memberi, ya, sebuah kemudahan, sebuah keberuntungan bagi orang-orang lingkungan yang ada di sekitar. Nah, inilah salah satu kunci keberkahan, kunci sebuah kemapanan terjadi di dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu, mereka, orang-orang yang dulu bermusuhan, mempersalahkanmu, bertentangan dengan dirimu, mulai terbuka mata dan telinganya, ya, mulai sadar dan mengakui kekeliruannya terhadap dirimu, dan mulai mengakui bahwa memang kamu memiliki kualitas yang baik di dalam dirimu, dan kamu bukanlah seseorang yang kaleng-kaleng. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, benar kan? Inilah keadaanmu yang lalu. Ya, di mana kamu dimusuhi, di mana kamu ditentang, pendapatmu dijegal, kemajuanmu dihambat, ya. Ada situasi yang tidak baik-baik saja di dalam kehidupanmu yang dulu. Di dalam lingkungan tempat kamu berkegiatan. Oke? Tetapi keadaan inilah yang justru menjadikan kamu lebih matang. Menjadikan kamu lebih kuat dan tegar. Karena kamu tahu nih, ya, tidak akan mungkin kamu mampu menyenangkan semua orang. Tidak akan mungkin semua orang akan menerima, akan setuju dengan apa pendapat kita, dengan apa yang kita pikirkan. Nah, dari situlah, berangkat dari keadaan itulah, akhirnya kamu terus bisa mendorong dirimu lebih baik, menantang dirimu, men-challenge dirimu untuk bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Karena kamu sudah tidak peduli lagi. Sudah nggak baperan lagi terhadap apa pendapat orang, apa perkataan orang terhadap dirimu. Dan justru kamu bisa terus berjalan pada jalur yang benar, sehingga situasi yang dulunya tidak nyaman, yang dulunya tidak baik-baik saja, berganti dengan situasi yang lebih nyaman, ada saling menghargai, ada saling support, saling tolong-menolong antara kamu dan lingkungan. Karena apa? Karena terbukti. Kamu mampu menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan, dan mampu menguntungkan, ya, satu sama lainnya. Dari situlah lingkunganmu menjadi semakin percaya, ya, menjadi semakin nyaman, dan itulah momentum di mana kamu terus bisa menemukan celah, menemukan peluang untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa lebih maju lagi, ya, di dalam kehidupanmu ataupun di dalam sektor-sektor kegiatanmu. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Death. Nah, ini adalah kamu mulai mampu mengubur ataupun mengakhiri ataupun menyelesaikan hal-hal yang dulunya tidak baik, hal-hal yang dulunya tidak nyaman yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Dan kamu mulai mampu mengganti, ya. Mungkin ada sikap burukmu, ada perlakuan burukmu, ada komunikasi yang kurang berkenan, mampu kamu ganti dengan hal-hal yang lebih baik lagi.
Dan ini juga menjadi salah satu kunci keberhasilanmu saat ini. Karena kamu sedang memulai sesuatu yang baru ya dengan versi terbaikmu. Dan hal-hal yang dulunya kurang baik telah kamu kubur, telah kamu selesaikan, telah kamu tuntaskan. Dengan kata lain, kamu telah belajar banyak dari setiap proses yang ada di dalam kehidupanmu yang lalu, sehingga di saat kamu melangkah, di saat kamu ingin maju kembali, kamu akan memiliki hal-hal hebat, akan memiliki cara-cara terbaik, dan telah memiliki solusi-solusi yang tepat agar kamu tidak kembali ke dalam situasi yang lalu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Judgment. Nah, ini adalah perubahan baik di dalam kehidupanmu, peningkatan yang signifikan di sektor-sektor kegiatanmu, dan berubah dengan sangat cepat. Karena apa? Karena kamu sudah berdamai dengan masa lalu. Karena kamu sudah memaafkan setiap keadaan, setiap orang-orang, ataupun bahkan memaafkan dirimu sendiri. Dengan adanya kata maaf ini, maka kamu memiliki hati yang begitu lega, pemikiran yang begitu tenang dan terbuka. Dari situlah awal kebangkitanmu, karena kamu mulai bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Mulai bisa terus dorong dirimu ke arah yang lebih baik. Karena sudah ada perasaan yang begitu legowo. Sudah kamu berdamai dengan hal-hal yang pernah kamu lewati. Makanya kamu bisa melenggang, melangkah, melompat lebih tinggi daripada kamu yang sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, ini salah satu kenapa kemapanan, keberkahan, rezeki yang mengalir deras terjadi ke dalam kehidupanmu. Karena di sini tampak ya, memang ada beban berat di pundakmu. Ada tanggung jawab yang besar ya yang kamu emban, yaitu membahagiakan orang yang kamu sayangi, memenuhi kebutuhan keluargamu ya. Memberi kenyamanan orang-orang yang mungkin dekat denganmu. Tetapi beban ini, tanggung jawab ini tidaklah membuat kamu merasa terbebani, merasa berat begitu ya. Karena dengan senang hati kamu melakukannya. Dengan segala daya dan upaya terbaik kamu memperjuangkannya. Sehingga kamu mampu melewati dan mengatasi beban ini. Makanya alam semesta itu bekerja dengan caranya sendiri. Karena apa? Karena setiap kebahagiaan yang kamu berikan kepada orang-orang yang kamu sayangi, maka beberapa kali lipat keberkahan akan kembali ke dalam kehidupanmu. Jadi dengan kata lain, berapa banyak uang yang kita keluarkan ya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kita sayangi, dengan keikhlasan, dengan ketulusan, maka semuanya akan kembali berlipat-lipat ganda kepada kita. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, jadi kemenangan, kesuksesan akan segera ada di dalam kehidupanmu. Tergambar pada kartu ini ya. Kamu sedang mengibarkan bendera kemenangan, bendera kerajaan, bendera kekaisaranmu pada suatu medan pertempuran. Ya, jika kita bertempur, maka lawan kita kalau sudah hancur, sudah kalah, maka bendera yang akan berkibar adalah bendera kekaisaran kita, kerajaan kita. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu saat ini. Saat ini, kamu sedang mengibarkan bendera kemenangan di dalam kehidupanmu. Ada kesuksesan, ada kemajuan, dan ada kebahagiaan yang mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan tentunya, banyak hal-hal baik yang mampu kamu bagikan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Sun. Nah, jelas. Ini adalah matahari ya. Jadi ibarat kamu sang matahari, di mana matahari selalu menyinari bumi, selalu memberi kehangatan, ya. Di mana makhluk hidup ya yang disinari oleh sinar tersebut akan mampu bertumbuh, berkembang biak dengan sangat baik, dengan sangat sehat.
Nah, inilah dirimu saat ini. Kamu mampu menyinari semua orang. Mampu memberikan hal-hal baik. Mampu menjadi berguna dan bermanfaat bagi siapapun. Dan tentunya, kamu terus mampu berikan kebahagiaan, kesejahteraan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga sinar ya yang kamu berikan inilah yang akhirnya berbalik kepada kehidupanmu, ya, menjadi berkah yang luar biasa. Menjadi rezeki yang tak putus-putusnya mengalir ke dalam kehidupanmu. Jadi pesan pentingnya adalah, ya, teruslah bersinar meski kita berada di tempat yang paling gelap, ataupun teruslah bersinar di antara banyak sinar lainnya. Dan pada satu ketika, ya, semua akan mampu melihat sinar terbaik di dalam diri kita. Jika kita tidak pernah berhenti bersinar, tidak pernah berhenti berjuang, tidak pernah berhenti berusaha untuk terus menjadi yang terbaik setiap harinya. Oke, itulah saya kira pembacaan kita kali ini. Dan semoga temanku Sagittarius benar-benar akan mampu menjadi yang terbaik dan membuktikan bahwa kamu memang memiliki kualitas-kualitas baik di dalam dirimu, dan terbukti dengan bahagianya kehidupanmu, dengan nyamannya, sejahteranya orang-orang yang kamu sayangi. Dan dari situlah lingkungan dan orang sekitar akan mulai mengerti bahwa kamu memang bukan kaleng-kaleng. Semoga ya, kita ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.